persoalan defisit menjadi drama tak berkesudahan dari BPJS sejak awal badan ini dibentuk. Di 2021 dengan perbaikan iuran dan nilai aktuaria yang sudah disesuaikan, di samping ada faktor eksternal yaitu soal kondisi pandemi, di mana mungkin mayoritas peserta rawat inap di rumah sakit 30% adalah COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Hasan Bayuni dan sahabat saya Haris Satrio bersama Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Teman-teman sekalian, saat ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Dokter muda, 43 tahun, sudah menjadi Dewan Pengawas BPJS. Ini usia yang cukup muda untuk prestasi yang sangat luar biasa. Nah, selamat datang Dr. Ibnu. Selamat datang Mas Bayuni, Mas Heri. Ini kayaknya agak ngantuk apa kan habis vaksin? habis diuji oleh para politisi iya, kita. Dia tadi habis bercerita katanya habis divaksin ngantuk. Nah, kemudian saya juga nyampaikan kemarin habis saya divaksin juga ngantuk, tapi saya ada keluhan tambahan setelah divaksin, lapar. Lapar. 2 hari saya itu banyak makan setelah divaksin. Selamat datang Mas Ibnu ke podcast Sudut Simpang 5. Nah, ini Mas Ibnu ini menurut saya cukup spesial ini Mas Ibnu. Jadi Mas Ibnu ini dokter. Mas Ibnu ini dokter, tapi di profilnya saat saya baca ternyata namanya Dr. Ibnu Nasir Ar-Rohimi SAG MMR. Nah, kalau ada dokter ada MMR-nya biasalah. Tapi ini ada dokter, ada SAG-nya. Nah, ini perlu Mas Ibnu ceritakan ini Mas. Ini apakah sekolahnya itu gantian atau diambil bersamaan, dan kok ya bisa dokter kok juga ngambil jurusan SAG? Atau jurusannya kalau nggak salah malah filsafat ya Mas ya? Itu gimana Mas Ibnu? Ya, terima kasih Mas Bayuni. Jadi yang heran bukan hanya Mas Bayuni. Kemarin di Komisi 9 juga dipersoalkan karena dipikir ada spesialis baru. Oh iya. Gampang. Jadi saya perlu sampaikan bahwa sesuai keinginan dari almarhum bapak saya, boleh sekolah dunia setinggi apapun, tapi jangan lupakan sekolah agama, karena itu bersifat fardu ain ya. Sehingga pada tahun itu saya memang masuk, bahkan ketika itu di 3 jurusan sekaligus. 1 tidak lulus, yang 2 alhamdulillah lulus, yaitu di Fakultas Usuluddin YIN Sunan Kalijaga dan di Fakultas Kedokteran. Dan alhamdulillah ternyata jauh lebih sulit sekolah menjadi SAG daripada dokter, karena saya selesai dokter duluan baru SAG.
SAG. Jadi wisuda saya sudah bergelar dokter baru SAG. Waktu yang saya butuhkan jauh lebih lama menjadi seorang SAG atau menjadi seorang LC kalau lulusan luar negeri. LC itu sekarang bisa ditempuh dalam waktu 14 hari. LC itu lulus COVID. Ini di luar prediksi. Jelas jadi LC. Tapi saya nggak mau lah LC yang kedua. Nah, dulu kuliahnya ada kendala nggak Mas? Ini kan ambil bersamaan ya kalau nggak salah. Ya kendalanya banyak diselesaikan dengan cara-cara yang adab yang sesuai dengan jurusannya. Jadi kenapa? Karena teman-teman di IAIN sangat manis ya, dan menerima keberadaan saya. Jadi pernah dalam suatu waktu ujian bersamaan di jam yang hampir sama. Saya selesaikan dulu ujian saya di Fakultas Kedokteran dan headrun saya ke IAIN. Dan teman-teman selalu sudah menyediakan jawaban. Jadi saya tinggal menurun saja. Celakanya pada kasus tersebut teman saya tidak lulus, yang saya contek, saya yang mencontek, saya lulus. Nah, biasanya habis ujian diselesaikan dengan cara-cara bersama, makan bersama, tugas saya menraktir gitu. Tapi sialnya saya menyontoh dia tidak lulus, saya lulus. Itu mungkin buah dari saya beramal mentraktir teman saya. Tapi seringkali memang di kampus itu kayak gitu. Jadi yang nyontek malah lulus, yang bikin jawaban malah nggak lulus. Ini memang mungkin doanya di langit itu kadang-kadang kebolak-balik ya. Ada yang diterima. Ini Dok, kemarin saya baru dikabari oleh Dr. Hasan, luar biasa kabar yang sangat menggembirakan karena salah satu putra Kebumen gitu bisa menjadi tokoh nasional, duduk di Dewan Pengawas BPJS. Itu sebagai warga Kebumen tentu saya turut bangga gitu Dok. Luar biasa, ini sebuah prestasi yang insya Allah lah ini juga bisa membawa perubahan bagi Kebumen harapannya. Sensasinya gimana Dok? Ketemu dengan para politisi melakukan fit and proper test baik itu sebelum maupun sesudahnya gitu Dok. Itu sensasinya gimana Dok? Ketemu para jagoan-jagoan politik kita itu. Jadi betul. Jadi sensasinya luar biasa ya. Tapi ya kalau pada saat fit and proper testnya relatif kita sudah, karena ini sebenarnya kan proses politik ya. Setelah dari tim pansel lebih berkurang berjalan hampir dari bulan September ya, proses seleksinya dari hampir 300 diverifikasi menjadi 178, terus sampai di tingkat pansel menjadi 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. Kemudian diajukan ke presiden. Untuk direksi selesai di tingkat presiden, untuk dewan pengawas dilempar ke Komisi 9 DPR. Nah, yang paling sensasinya itu adalah proses sebelum fit and proper test. Malah sebelumnya ya? Iya, kenapa? Karena memang kita tawaf meminta dukungan dari para anggota dewan, meyakinkan pada mereka bahwa kita kapabel dan merepresentasikan kepentingan rakyat. Nah, jadi ketika presentasi itu sudah ya 70% ya. Nah, di samping memang tentu juga sangat menentukan proses pemaparan fit and proper test, karena kalau sampai pelongo nggak bisa ngomong ya meskipun didukung bisa saja dukungan itu berubah, dan perkembangannya memang sangat rigid, bukan day to day tapi pada last minute. Karena bisa jadi mendukung nanti berubah kemudian mendukung, semacam begitulah kira-kira. Karena memang semuanya serba ingin jadi ya, nggak ada yang nggak ingin jadi. Nah kebetulan saya itu ada di kelompok tokoh masyarakat yang hanya fight 2 1 lawan 1. Jadi kan itu ada 2 diambil dari unsur pemberi kerja,
2 diambil dari pekerja, 2 dari unsur pemberi kerja ini dihadirkan 4, jadi 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. 2 dari pekerja juga diambilkan 4 untuk dipilih 2. Nah, yang tokoh masyarakat ini celakanya hanya diambil 1, ditarungkan 2. Secara probabilitas betul lebih besar 50% bila dibandingkan yang berempat kan 25%. Namun tarik menariknya kebetulan sama-sama ya, berasal dari unsur tokoh masyarakat yang merepresentasikan ormas terbesar di Indonesia ini. Ya, kira-kira ya seperti itulah sensasinya. Berarti sebelum fit and proper test di ruangan sidang tersebut sebetulnya sudah ada proses dialog terkait dengan mungkin kapabilitas Mas Dr. Ibnu seperti itu ya. Ya. Jadi seluruh profiling kita sudah dilihat oleh mereka. Kemudian memang ada beberapa seleksi ya, termasuk seleksi secara ideologis, kemudian mungkin juga info dari BIN, KPK, Kejaksaan, karena banyak teman-teman yang tidak lolos di tahapan profiling itu. Kalau KPK atau Kejaksaan menyampaikan ini bermasalah, tidak bisa lanjut. Jadi saya juga tidak pernah merasa menulis, tapi jejak digital saya mereka tahu. Saya pernah menulis soal apa, saya menjabat sebagai apa sebelumnya, prestasi saya apa, itu lengkap mereka bisa hadirkan. Karena tadi ya mungkin pertimbangan menjadi pejabat publik, jadi profilingnya sangat lengkap. Kebetulan tercatat istri 1 gitu. Kalau kedua itu yang sah mungkin. Ini Mas Ibnu, Mas Dr. Ibnu. Ini kan Mas Dr. Ibnu sebelum kemudian terpilih menjadi Dewan Pengawas BPJS kan pengalamannya cukup panjang di dunia kesehatan. Mas Dr. Ibnu itu pernah menjadi ya salah satu ya sosok yang cukup penting dalam perkembangan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Kemudian Mas Dr. Ibnu juga memimpin rumah sakit yang ya sangat besar lah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Nah, dan beliau pun menjadi ketua MPKU di Jawa Tengah, sebuah majelis yang dia membawai rumah sakit yang jumlahnya juga cukup besar di Jawa Tengah. Ya tentu ini mungkin profiling itu sudah mulai ditangkap lah oleh anggota dewan. Nah tentu Mas Ibnu sudah cukup punya pengalaman yang panjang berkaitan dengan bagaimana selama ini pengelolaan BPJS tentu saja dalam melayani masyarakat. Kalau menurut Mas Ibnu, problem-problem BPJS yang cukup besar yang mungkin harus segera dituntaskan, dan kalau ini dituntaskan insya Allah akan banyak memberikan pencerahan di pelayanan BPJS di masa yang akan datang, itu apa Mas? Masalah-masalah terbesarnya saat ini? Jadi persoalan utamanya adalah reformasi JKN. Kenapa JKN sampai dengan hari ini belum mencapai target Universal Health Coverage? Menurut Undang-Undang 95% pesertaan warga negara Indonesia, BPJS baru mencapai 86%. Belum kalau kita melihat soal transparansi keterbukaan data, sehingga defisit ini bukan hanya menjadi sebuah kambing hitam dengan menjadikan iur sebagai drama terus-menerus. Karena terbukti iur dinaikkan, defisit tetap terjadi. Iur dinaikkan, kualitas pelayanan tidak baik. Dari berdasarkan pengalaman hampir 18 tahun saya ada di rumah sakit, saya menjadi sangat paham apa sebenarnya muara hulunisasi dan hilirisasi persoalan JKN ini. Nah, lebih substansial sudah saya sampaikan dalam presentasi kemarin di Komisi 9, dan alhamdulillah presentasi saya bisa diterima secara aklamatif oleh mereka, meskipun tarik-menarik kepentingan politiknya tentu bukan hanya sekedar soal hasil presentasi gitu ya. Jadi di situ saya sebutkan bahwa terpenting adalah perubahan paradigma, dalam hal ini paradigma pelayanan.
BPJS harus menjadi lembaga yang terbuka, bisa diakses oleh publik dengan baik. Tingkat indeks kepuasan bagian dari sebuah key indikator performance direksi, sehingga dengan demikian begitu besar harapan publik, begitu besar harapan masyarakat terhadap lembaga ini terjawab gitu. Nah, saya rasa ini menarik karena hampir seluruhnya di Dewas itu 100% orang baru. Kemudian di direksi juga kemungkinan 80% semuanya adalah orang baru. Dan kita tahu di 2021 setelah nilai keaktuariaan sudah dinaikkan, premi dinaikkan, pandemi muncul sehingga supply demand-nya menjadi seperti sekarang, maka diproyeksikan BPJS ini akan terhindar dari defisit. Kemungkinan di hadapan Komisi 9 2020 dicatatkan BPJS surplus 2,5 triliun. Sudah 6 tahun nih, 6 tahun selalu defisit terus. Di akhir tahun dengan prestasi COVID, jadi anggota Dewan juga bersepakat dengan seluruh Dewas bahwa ini bukan sebuah prestasi yang luar biasa dari direksi, namun karena adanya faktor eksternal. Nah, tantangannya 2021 adalah terhindar dari defisit, mutu kualitas serta accessibility JKN ini bisa dirasakan merata di seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama. Karena hari ini persoalannya adalah persoalan ekuitas, equal. Jadi seluruh peserta JKN dari PBI non PBI itu harus merasakan pelayanan yang equal. Itu persoalan itu menjadi sangat masalah ketika berada di daerah-daerah Indonesia bagian timur, mungkin daerah-daerah pedalaman yang notabene mereka dibayar oleh APBN, namun mereka punya kendala terhadap akses. Mereka punya kendala terhadap pemahaman apa sebenarnya peserta JKN, hak-hak yang bisa didapat. Sehingga akhirnya justru kategori orang ini atau kompartemen ini itu mengalami disparitas. Kenapa muncul seperti itu? Dan justru orang-orang peserta JKN mandiri itulah yang bisa mengakses layanan dengan sangat maksimal. Mereka-mereka yang PBI, mereka-mereka yang notabene dibayar oleh negara justru tidak mendapatkan itu. Karena apa? Karena ada undang-undang yang belum dijalankan dengan baik oleh BPJS, yaitu soal kompensasi pada peserta JKN, terutama di daerah-daerah yang kayak katakanlah mungkin mana Jintung atau Rowokele bagian atas. Mereka justru tidak menggunakan tidak menggunakan kepesertaan JKN ini dengan baik. Beda dengan orang Gombong, mungkin Sempor perkotaan justru bisa setiap saat mengakses pelayanan. Nah, sehingga ketimpangan ini menjadi PR terbesar. Selain tadi ya meningkatkan UHC menjadi 95%, kemudian membuat lembaga ini tidak defisit. Nah, persoalan yang paling menarik adalah menghadirkan mutu kualitas pelayanan dan equal antar satu peserta dengan peserta yang lain. Ini cukup menarik Dok. Jadi persoalan BPJS selama berdiri baru kali ini ya Dok ya. Dan itu pun karena mungkin setelah 6 tahun setelah 6 tahun tidak mengalami defisit. Itu satu fakta bahwa memang BPJS ini perlu banyak perbaikan. Saya tertarik itu dengan persoalan kenapa selalu defisit dan persoalan pelayanan. Tidak, kalau saya sederhanakan, tidak terjadi diskriminasi antara pemilik kartu BPJS yang kadang selama ini kan masyarakat kalau pakai BPJS rasanya pelayanan tidak maksimal, dan lagi-lagi persoalannya seakan pihak rumah sakit yang tidak optimal melakukan pelayanan di situ, karena di beberapa berita BPJS juga rupanya punya tunggakan yang cukup besar terhadap rumah sakit, dan ini tentu akan menurunkan pelayanan terhadap masyarakat. Ini persoalan ini tadi Dr. Ibnu bilang bahwa saya sudah tahu hulunya di mana ketika defisit ini. Nah, kalau kira-kira apa Dok yang
mungkin masyarakat perlu tahu gitu ya, biar masyarakat paham bahwa ada persoalan besar BPJS yang mungkin ini bisa dipahami dan kita bisa perbaiki, kita bisa punya semangat gitu diperbaiki, dan mungkin solusi seperti apa dari Dokter Ibnu terkait persoalan defisit di BPJS ini. Gitu. Jadi begini ya, bicara soal defisit itu kan berarti ada yang tidak tercapai dari target kepesertaan, itu satu. Yang kedua, kenapa mutu pelayanan terjadi ketimpangan? Nah, berarti kita harus melihat dari sisi hulunya. Ternyata kita cek 80% peserta FKTP itu ada di puskesmas. Rujukan puskesmas ke FKTP tingkat 2 itu sangat besar, tinggi ya, sehingga disebut sebagai overutilitas. Sisi lain sebenarnya masyarakat dalam tanda kutip ya dirugikan dengan jumlah kepesertaan yang melimpah di FKTP puskesmas. Karena kita tahu Perdir BPJS tahun 2017 atau 2018 ya, saya lupa, itu menyebutkan soal redistribusi kepesertaan JKN. Kita punya ratusan ribu dokter. Nah, kenapa sementara puskesmas sendiri dengan berlimpahnya kepesertaan itu mengurangi mutu, kualitas, dan stressing terhadap promotif dan preventif? Mereka cenderung menjadi orang-orang yang berorientasi pada kuratif. Sementara kita tahu pelayanan di FKTP puskesmas ini mohon maaf ya saya, itu paling tidak kurang dari 5 menit per pasien. Padahal PBID telah menetapkan harusnya 10-15 menit per pasien. Udah begitu, karena puskesmas memang pragmatis, tidak bisa melayani, rujuk. Toh tidak akan mungkin diputus PKS kerjasamanya dengan BPJS. Nah, persoalan overutilitas ini harusnya bisa dibenahi dengan apa? Dengan satu sisi tadi ya, di daerah-daerah terpencil, jangankan kok di luar Jawa, di Kebumen saja, mungkin daerah-daerah Alian, bagian atas, Rowokele, bagian mana itu masih jarang. Ngumpulnya di kota, Kebumen kota. Orang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai ibu kota kecamatan ya, untuk bisa mendapatkan akses puskesmas. Padahal kalau BPJS mau menyonding persoalan ini dengan baik di organisasi profesi, melibatkan dokter keluarga, taruh mereka di fasilitas-fasilitas yang jauh, sehingga mendekatkan masyarakat kepada pemberi layanan kesehatan. Cukup dengan memberikan advokasi kepesertaan JKN. Katakanlah satu dokter diberi kepesertaan 2 sampai dengan 3.000. Selalu menjadi persoalan adalah ini hak perpindahan kepesertaan. Padahal di dalam Perdir BPJS sudah disebutkan, termasuk peraturan Menteri Kesehatan sudah disebutkan, demi upaya meningkatkan mutu, kualitas, dan aksesibilitas, maka BPJS bisa melakukan proses perpindahan kepesertaan. Ya tentu dengan sepengetahuan dari peserta itu sendiri. Nah, kalau sudah itu dilakukan, katakanlah ya, dibuat komitmennya bahwa FKTP dokter keluarga hanya punya target melakukan kunjungan rujukan sekian persen, mereka akan jauh lebih kooperatif. Nah, ini salah satu persoalan. Persoalan lain adalah soal keterbukaan data, sehingga pemerintah daerah merasa bertanggung jawab terhadap defisit JKN. Mereka punya anggaran. Selama ini data itu tidak dibuka, tidak transparan, sehingga tahu-tahu hanya defisit saja. Selalu meminta bailout pemerintah untuk menutup defisit. Padahal di dalam undang-undang itu diamanatkan boleh melakukan advokasi fiskal. Tentu bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Apa itu? Soal cukai rokok. Cukai rokok per batang rokok yang banyak dihisap oleh teman-teman. Itu teman-teman ini siapa itu sebenarnya mengatakan ya, bisa digunakan untuk dana pembiayaan JKN. Belum pajak kendaraan. Berarti
sederhananya sehat berkat rokok. Gitu ya. Memang itu menjadi sebuah Dilema ya. nalar fiskal di Iya. banyak negara ya. Mereka yang merokok itu harus memiliki semacam hukuman bahwa cukai rokoknya untuk membiayai. Seperti itu, dan itu tidak pernah dilirik. Selalu saja yang dipersoalkan adalah nilai aktuaria yang tidak mencukupi dan lain-lain. Artinya ketika kita sudah berusaha menyelesaikan hulu persoalan, kok kemudian tetap defisit, belum lagi soal efisiensi dan efektivitas. Kita tahu kos biaya operasional JKN dalam hal ini BPJS masih sangat tinggi, ya, efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir menurut saya adalah kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini yang banyak tidak dilakukan. Padahal banyak pemerintah daerah yang memiliki nilai anggaran yang cukup untuk mungkin bisa membantu. Kalau memang benar sisi optimalnya adalah kepada masyarakat, pasti pemerintah daerah atau provinsi tidak akan tinggal diam ketika mereka memang day to day memahami persoalan JKN ini. Saya rasa ada banyak hal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengkambing hitamkan soal defisit. Dan itu menjadi sebuah nilai akumulatif bagi para anggota dewan di Komisi 9 ya. Saya rasa kemarin menarik di situ. Ini sedikit ini pengalaman pribadi gitu ya. Saya kan di rumah membantu kakak saya, Dr. Hartika sebagai dokter keluarga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Dr. Ibnu berkaitan dengan pemerataan distribusi kepesertaan. Beberapa ini bukan di Rowokele ya, ini di Sruweng lah, yang pinggir jalan raya, jalan provinsi, jalan nasional. Depan rumah saya itu sering periksa ke klinik dengan membayar. Padahal dia peserta BPJS. Kenapa dia akhirnya membayar? Karena dia tercatat sebagai peserta puskesmas. Dan untuk perjalanan ke puskesmas itu butuh 10 menit lebih. Sementara rumahnya di depan klinik, hanya tinggal seberang jalan sampai. Nah, ini mungkin menjadi hal yang wajar kalau ini hanya di Rowokele, di Padureso, atau mungkin di daerah-daerah yang perifer lah, pinggir-pinggir. Nah, ini mungkin ya harapannya dengan Mas Ibnu nanti jadi dewas ya ini bisa menjadi salah satu hal yang tersolusikan lah. Karena ini sangat penting. Ya, bagaimana kemudian jangan-jangan pemerintah daerah ini sudah mengeluarkan uang. Nah, sementara BPJS targetnya yang penting ini bisa tercapai universal health coverage, tapi pelayanan dan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat juga tidak meningkat karena yang penting ada data ini belum, karena saya dulu pernah minta data ke BPJS sebetulnya, karena saat itu BPJS menawarkan ke kami terkait dengan CSR rumah sakit. Nah, kami minta dong, mana nih kira-kira, ditunjukkannya daerah Padureso. Saya rumah sakitnya, saya ngelola rumah sakit di Sruweng, dapat Padureso. Ini pasien dari Padureso ke Sruweng udah 1 jam lebih. Ini nggak akan efektif. Bisa nggak kami mintanya daerah Sruweng saja atau sekitarnya? Karena mungkin yang dikejar adalah target prosentase itu, bukan kualitas. Ini mungkin menarik. Nah, ini Mas Ibnu, mungkin ini sekaligus untuk menutup pertanyaan. Sekarang Mas Ibnu di usia yang Mas Dr. Ibnu di usia yang 43 tahun. Nah, ini istimewa, masih jos, masih produktif, sudah mendapatkan amanah yang ya luar biasa di Dewan Pengawas BPJS. Dengan pengalaman Mas Ibnu yang cukup panjang, kira-kira seperti apa pandangan Mas Dr. Ibnu terkait dengan pelayanan BPJS di masa yang akan datang atau di masa depan? Kira-kira seperti apa, Mas? Ya, jadi kunci utamanya adalah kemauan untuk mendengar. Jadi BPJS BPJS harus dikembalikan pada semangat awal pembentukannya. Orang-orang direksi Dewan Pengawas harus memahami filosofi bahwa lahirnya JKN ini dari masyarakat kebanyakan Indonesia.
hampir 63% itu adalah peserta PPI. Maka sudah barang tentu porsi inilah yang harus mendapatkan kue perhatian yang lebih. Ya. Dan proses lahirnya BPJS juga dibidangi oleh wakil rakyat. Maka kajian publik tidak terus melontarkan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan, namun harus diiringi dengan kajian dan pertimbangan politik itu juga menjadi sangat penting, karena jelas-jelas disebutkan lembaga ini adalah lembaga nirlaba. Jadi tingkat kepuasan publik harus menjadi parameter ukuran keberhasilan. Ketika kita sudah lepas dari defisit, maka persoalan tantangan terbesar adalah menurut saya perubahan paradigma pelayanan. 18 tahun Mas Hasan, saya bergulat di Muhammadiyah itu selalu menjadikan tagline kerja sebagai ibadah, melayani sebagai sebuah budaya, bukan kemudian dilayani. Maka insya Allah saya akan mengajak seluruh ormas, tokoh masyarakat, teman-teman di Nahdien Muhammadiyah untuk bersama-sama menyukseskan program CKN ini. Dan saya sudah punya agenda untuk pertama kali bertemu dengan mereka-mereka. Kemudian saya akan dalam tanda kutip mentransformasikan 18 tahun pemahaman saya soal konsep pelayanan, bahwa BPJS itu adalah pelayan masyarakat, bahwa BPJS adalah mengabdi untuk kepentingan rakyat, bukan pejabat yang justru harus dilayani. Dan saya rasa itu pasti juga sudah dikerjakan oleh para pendahulu saya. Hanya memang saat inilah maka tantangan terberatnya adalah menjaga independensi dan menjaga kemandirian Dewan Pengawas BPJS. Karena kemandirian itulah kita bisa mentransformasikan nilai-nilai. Kalau para anggota Dewas BPJS ini tidak punya kemandirian dan independensi yang baik, maka dia akan menjadi bagian yang tidak memberikan check and balances yang baik kepada kinerja direksi, dan tidak bisa memberikan arahan strategi forecasting tentang perspektif pelayanan BPJS yang baik. Di samping itu juga harus menjadikan bahan kajian literasi dari seluruh peneliti lembaga LSM sebagai bagian dari upaya untuk mendengar dengan hati dan nurani. Saya pikir itu tantangannya terberat ke depan yang harus bisa dijalankan. Semoga nanti dengan Mas Ibnu ada di Dewan Pengawas BPJS, ya banyak pencerahan demi pencerahan lah Mas yang dibawa ke Dewan Pengawas. Saya paling nitip satu Mas kalau boleh. Dulu BPJS ini progresivitasnya cukup baik berkaitan dengan kepesertaan di awal-awal. Kemudian begitu mulai masuk di angka 80 ini seretnya luar biasa. Sedikit pengalaman saja Mas Dr. Ibnu. Jadi kemarin beberapa kali lah ada masyarakat kepengin menjadi peserta BPJS Mandiri. Orang Karangpule, ya agak pegunungan. Begitu mau daftar datang ke klinik kami, tapi kan nggak bisa, dia harus datang ke kantor BPJS di kota. Kemudian salah satu persyaratannya harus punya tabungan rekening. Orang kampung, kemudian dari gunung turun, kemudian dia datang ke kota, sudah daftar BPJS, harus ngurus rekening ke perbankan dan lain-lain, karena sekarang auto debit dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin salah satunya menurut saya menjadi salah satu penyebab kemacetan ini. Nah, kalau ini mungkin bisa difasilitasi dengan komunikasi mungkin dengan perbankan, atau mungkin ada kemudahan, karena biasanya yang dipegang oleh masyarakat salah satunya justru dokter keluarga yang terdekat atau mungkin fasilitas kesehatan terdekat, sehingga proses pendaftarannya mungkin bisa lebih lentur lah, lebih fleksibel, sehingga mungkin itu bisa menjadi solusi bagi tercapainya universal health coverage itulah. Nah, mungkin
yang terakhir saya mau ucapkan selamat Dr. Ibnu sudah terpilih menjadi Ketua Dewan Pengawas menjadi Dewan Pengawas BPJS dan selamat. Jadi saya perlu klarifikasi. Sudah terpilih tapi ya. Oke. Jadi kita masih menunggu SK. Bukan, menunggu sidang paripurna. Oke. Ini rekomendasi Komisi 9 disampaikan kepada sidang paripurna. Sidang paripurna membuat keputusan. Oke. Untuk suratnya disampaikan ke Bapak Presiden. Oke. Kalau begitu saya ngasih selamat yang lain. Sekarang saya harus manggil Mas Dr. Ibnu dengan tambahan gelar Gusdok. Karena sekarang Dr. Ibnu menjadi pimpinan pondok pesantren. Ini udah dokter Dewan Pengawas pimpinan pondok. Ini aduh. Jadi kiai sekarang. Ini nggak masuk akal kayaknya. ini anti mainstream. Jadi selamat Gusdok itu. Jadi namanya bukan Gus Ibnu ya. Iya, Gusdok. Gusdok Ibnu. Ya semoga ya di BPJS ini upaya ikhtiar untuk memperbaiki pelayanan kesehatan ya di dunia dan sebagai pimpinan pondok pesantren ya ini sebagai jalan tol menuju surga Jannatul Naim. Amin. Juga disepakati di pleno nanti di DPR RI, Dr. Ibnu bisa memperjuangkan Dewan Pengawas iya. melalui. Saya sekalian lobby jadi tenaga ahli. Siap. Ya biar bisa jalan-jalan ke Indonesia. Siap. Yang penting dijaga kesehatannya karena nanti setiap ada kunjungan ke kantor BPJS itu pasti sudah penuh dengan gulai, sate. Katanya saya ingin belajar ini Oke. Gimana? podcast. Iya. Saya banyak harus belajar dengan tokoh-tokoh nasional yang dengan kapasitas jabatan dan kemudahan yang mereka miliki. Mereka memiliki budaya berolahraga yang baik, memiliki budaya puasa yang sangat terjaga dan terpelihara, dan ini sebenarnya sebuah tantangannya. Karena kita dari Wong-Gombong begitu, tiba-tiba harus ke Jakarta yang hiruk pikuk, baik beristri maupun belum beristri itu godaannya sangat luar biasa. Jadi nanti di Jakarta istrinya sudah disiapkan. Ya. Istri jadi kepikiran. Semoga istrinya tidak mendengarkan podcast ini. Ya dia semoga lah banyak pencerahan nanti karena ini semoga bisa menjadi jalan tol menuju Jannatul Naim. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doanya, atas dukungannya. Saya mohon didoakan agar saya bisa mewakili kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak beruntung. Saya akan hadir di tengah-tengah sisi persoalan tersebut sesuai dengan concern saya ada di unsur keterwakilannya. Jadi saya bukan lagi milik Muhammadiyah, namun saya milik seluruh umat gitu, dalam artian representasi tokoh masyarakat gitu ya. Dan sebelum dilantik oleh Bapak Presiden kemarin saya dilantik duluan di pondok begitu ya. Itu lebih mendebarkan. Lebih mendebarkan, dan insya Allah sama-sama ya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Ada Komisi 9 itu ada 9 partai politik, dan merubah persepsi saya soal pragmatisme berpolitik. Karena hampir sebagian besar dari mereka mengamanahkan bekerja sebaik-baiknya dengan menggunakan nurani dan tidak ada tendensi kepentingan apapun. Mereka hanya mewasiatkan bahwa BPJS ini harapan begitu banyak masyarakat. Dan insya Allah saya akan fight memperjuangkan ini dengan filosofi mengajak kebaikan. Hanya sekedar beberapa meja saya rasa tidak selesai masalahnya, tapi mengajak direksi, mengajak yang lain untuk meyakini ini sebagai sebuah jalan kebaikan, jalan dakwah, jalan menuju Tuhan. Saya rasa itu. Amin.
Ya semoga nanti banyak keberkahan demi keberkahan lah untuk Mas Ibnu, dan semoga ke depan pelayanan BPJS bisa lebih baik lagi. Oke. Demikian teman-teman podcast kita bersama Gus Dr. Ibnu atau Gus Dok Ibnu Nasir Ar-Rahimi SAG MMR. Semoga ya diskusi kita pada podcast kali ini bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan inspirasi bahwa di usia muda sesungguhnya kita bisa berprestasi terus menerus dan lebih baik lagi. Demikian podcast kita kali ini. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.